Selamat datang di Bincang Menujuru. Kali ini kita ada bintang tamu istimewa. Namanya siapa, bro? Halo guys, kenalin nama gue Ryan. Iya, dia adalah salah satu karyawan di bank swasta ya, bro ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang relationship. Kenapa kita mengundang Bro Ryan untuk ada bersama kita? Oleh karena ini topik yang sangat relevan untuk anak-anak muda seumuran Anda ya, betul ya? Betul. Nah, kalau gitu menurut Bro Ryan nih, pacaran itu apa sih, bro? Jadi gini kok, dari gue ada few stories from my friends. Jadi mereka memang punya kira-kira cerita dan perspektif masing-masing tentang pacaran tuh definisinya apa, seharusnya seperti apa. Dan jatuhnya pun seperti, kalau gue dengar dari mereka aja jatuhnya seperti subjektif gitu. Menurut ini harusnya seperti ini, menurut ini harusnya seperti ini. Jadi menurut gue ketika gue baca topik ini benar-benar menarik banget. Karena topik ini super relevan dengan anak-anak muda seumuran gue ya harusnya ya. Dan kebanyakan yang masih sekolah pun kan udah mulai cari pacar, mulai ya ngelihat-lihat looking sana sini. Dan menurut gue ya penting untuk dibahas dan untuk dikulik gitu. Ini sih emang keren banget topik tentang hubungan karena nggak banyak yang akhirnya bisa menjelaskan clearly tentang ini kok. Oke. Menurut gue sih pacaran tuh basicnya adalah satu tahap pengenalan gitu. Jadi bagaimana dalam satu proses kita bisa mengenal satu sama lain sebelum akhirnya masuk ke dalam tahapan yang lebih serius yaitu pernikahan. Gitu. Menurut kau gimana nih kok yang udah melewati? Iya, gue tahun ini gue udah menikah 18 tahun. Wow. Jadi menurut gue emang pacaran adalah sebuah periode di mana kita saling mengenal satu sama lain lebih lagi gitu ya. Nah, menurut lu sendiri gitu ya, pasangan itu apakah ada pasangan ideal? Misalnya contoh kan istilahnya gini, ada pasangan yang istilahnya si A ini paling pas sama si B. Atau bisa dibilang jodoh dari Tuhan kalau tanda kutip. Nah, apakah seperti itu atau itu adalah sebuah pilihan bebas yang dimana pasangan ideal adalah yang dibentuk? Jadi kalau misalkan kita bicara secara generalnya ya, secara umumnya menurut gua yang ideal adalah yang sepadan. Oke. Artinya Adam pun diberikan Hawa karena memang diberikan yang sepadan dengan dia, menjadikan penolong bagi dia gitu. Gue yakin sepadan ini bicara tentang banyak hal gitu, termasuk ya karakter tentunya, kapabilitas seseorang, dari sektor ekonomi dan lain sebagainya juga menjadi salah satu faktor ya dalam konteks sepadannya tadi. Tapi lebih jauh menurut gue, ini udah mulai dalam nih kok kalau misalkan bahas tentang, soalnya banyak orang kira kalau misalkan jodoh itu dari Tuhan. Cuman gue lumayan setuju juga ada pendapat kalau misalkan jodoh itu jatuhnya, waduh gue salah gak di ngomong gini ya, pilihan sendiri kok. Oke. Menurut kamu gimana nih? Kalau gue ya, menurut gue jodoh itu ada yang istilahnya lu doa gitu sama Tuhan dan Tuhan kasih jodoh buat lu gitu. Agree. Bisa. Dan juga bisa lu pilih sendiri juga bisa. Nah, kalau lu berdoa dan Tuhan kasih lu jodoh, dalam masa pacaran dan pernikahan itu ada harga yang dibayar. Nah, kalau lu pilih sendiri, ada harga yang dibayar. Jadi intinya adalah sebuah relationship itu akan work if you work on it gitu. Jadi apapun pilihan kita gitu ya, pastikan kita berdoa pastinya. Kalau kita orang Kristen kita pastikan berdoa. Kenapa? Karena saya kasih contoh saya gitu. Waktu gua dulu pacaran bro ya, sama gua sekarang itu bedanya bumi dan langit gitu. Istilahnya bahkan tanda-tanda istilahnya yang mengarah ke karakter gua sekarang ini hampir nggak ada gitu. Dan tapi kan itu dia, ketika kita berdoa untuk pasangan hidup gitu ya, Tuhan kan tahu cocoknya Tuhan sama cocoknya kita itu beda loh. Kalau kita doa, Tuhan kasih saya pasangan yang sepadan gitu ya, Tuhan itu kasih yang sepadan, tapi sepadannya bukan waktu pas pacaran. Nanti sudah menikah, makin lama makin sepadan. Lah kan itu sesuatu yang kita nggak bisa tahu kan gitu, makanya kita butuh bantuan Tuhan gitu. Tapi tentunya nggak bisa bilang, ini kan biasa gini bro, ini kan modus-modus orang-orang yang rada-rada unik gitu ya. Okay. Kata Tuhan, kamu jodoh saya. Ya, kan ya? Nah, gue kalau misalnya sekarang saya boleh kasih saran gitu ya, kalau anak muda misalnya ada cowok nyamperin cewek cantik bilang kata Tuhan, kamu jodoh saya. Terus kamu doa, terus kamu bilang gini, pastikan Tuhan kita sama. Soalnya kalau Tuhan kita sama dia ngomong sama gue juga. Kalau ngomong sama lu doang berarti Tuhan kita beda. Aduh, Tuhan yang mana? Nah, itu dia. Berarti Tuhannya bias, bro. Basically begitu. Nah, itu tadi yang sepadan tadi yang menurut aku kan cari pasangan hidup tuh yang sepadan kan ya. Nah, banyakan orang tuh mikir sepadan tuh dari sosioekonomik lah, atau kalau nggak pendidikan kah, atau kalau nggak misalnya dari
status, bukan status maksudnya status pendidikan segala macam, intelektual. Tapi menurut aku gitu ya, menurut saya sepadan itu benernya sesuatu yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari pasangan. Itu baru dibilang sepadan. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya tidak sepadan, misalnya contoh gini, kan firman Tuhan bilang ya, terang sama gelap gak usah bersatu ya. Oke. Ya kan? Kenapa gitu? Seringkali kan, saya mau istilahnya mau punya pacar siapa aja gak kenal Tuhan juga gak apa-apa. Nanti saya jadikan dia kenal Tuhan. Sering pernah dengar gitu kan ya? Sering banget gue. Sering dengar ya kayak begitu ya. Gue bisa ngubah dia setelah pacaran gitu. Iya. Karena gue pun juga dulu termasuk yang kayak gitu kan. Jadi pacar gue tuh gak kenal Tuhan kan. Waktu papa mama pendeta punya pacar ya calon mantu yang gak kenal Tuhan, pastinya itu beban besar gitu. Tiap hari didoainnya gini, Tuhan kalau bukan pasangan daripadamu jauhkan Tuhan gitu. Sampai suatu kali lagi doa bareng, si mamah doa gitu, bilang enggak, terus gue tinggal pergi. Anyway, kenapa itu Tuhan mau kita sepadan gitu? Karena benernya ya, semua firman Tuhan itu buat kebaikan kita, bro. Kita mesti tahu bahwa Tuhan itu, lu menikah sama yang salah, dia nggak rugi. Lu menikah yang benar juga dia nggak untung gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa ketika Tuhan bilang cari yang sepadan, itu berarti kita harus tahu bahwa terang sama gelap itu nggak boleh bersatu. Kita harus tahu itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, kenapa Tuhan bilang harus yang istilahnya dasarnya sama? Harus yang sama-sama terang. Karena kan orang punya kompas tuh beda-beda, bro. Ya kan? Nah, kalau lu sama pasangan lu, itu kompasnya beda gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan yang terbaik dari lu, dan lu mengeluarkan yang terbaik dari dia? Karena utaranya aja beda gitu. Apa yang variable, apa yang dipandang nilai yang penting, itu beda. Orang yang sama aja suka ribut, apalagi kalau dasarnya beda. Beda, betul. Gitu sih. Gak masalah kalau mau cari masalah ya. Nah, gitu. Jadi benernya itu akan menambahkan problem gitu nanti di pernikahan gitu. Kalau dari soal sepadan ini kan juga, jadi ya, menurut gue nih kok yang keren banget nih, gue sempat dengar juga kalau misalkan pasangan yang baik itu adalah tentang give and give gitu. Oke. Seperti sebuah hubungan yang gak demands atau gak berharap sesuatu, karena gue yakin apapun yang diharapkan pada manusia pasti bisa kecewa juga. Okay. Jadi hubungan yang baik, ada salah satu pendapat hubungan yang baik itu adalah tentang bagaimana orang bisa kasih 100% kepada pasangannya gitu. Entah dalam hubungan dia dengan Tuhan kah atau dengan pasangannya mungkin. Jadi hubungan itu benar-benar tentang give and give gitu. Gue kadang-kadang suka kebayang kok gimana kalau misalkan dalam satu hubungan nih terdapat orang yang gak sepadan, dasarnya beda, tapi maksa nih kok. Mungkin karena beberapa faktor ya, mungkin dia ganteng, dia cantik atau sebagainya. Cuman ketika yang satu berusaha nih, yang satu ngerti nih kok kalau misalkan hubungan yang baik adalah hubungan yang give and give dan gak demand sama sekali. Artinya ketika yang satu paham kalau hubungan ini adalah give, dia mencoba memberikan dan mencoba nih biar pasangannya bisa menjadi versi yang terbaik daripada dirinya. Cuman yang satu ini gak ngerti kok. Jadi kayak tumpang tindih gitu gak sih kok? Yang satu akhirnya malah pasif, yang satu super aktif, jatuhnya yang satu ini super capek karena merasa burn out dalam hubungan ini, ya merasa in control karena yang satunya benar-benar pasif, yang satunya merasa kayak gak dihargai kok. Bener gak sih kok? Itu menarik ya. Kalau menurut aku give and give itu will not work. Jujur kata gitu ya. Mungkin kita bisa berbeda pandangan itu. Karena kenapa give and give itu will not work? Karena relationship itu adalah hubungan timbal balik, bro. Gitu. Karena kalau misalnya you selalu kasih give terus, berarti kan relationship itu tentang sacrifice, betul ya? Betul. Ya kan ya? Nah, kalau orang sacrifice terus-menerus seperti itu dan nggak ada return sama sekali gitu ya, masa lu mau pacaran cuma buat berkorban doang gitu? Pastinya enggak gitu. Karena kalau misalnya pasangan itu relationship itu dasarnya kasih, bro ya. Kasih itu selalu memberi. Iya. Tapi kasih itu juga menerima sesuatu. Kalau pasangan lu itu cuma nuntut lu untuk keluar terus tanpa pernah memberi sesuatu ke lu, gue yakin itu hubungan yang disfungsional sekali loh. Betul. Iya gak sih? Betul. Gitu. Soalnya kalau misalnya cewek gitu kan, selalu nuntut terus. Gini, lu tuh pernah tahu perumpamaan ini gak? Kalau lu pakai karet nih, ditaruh tangan gini, lu jepret begini, kuat kan ya? Coba 2 jam. Mulai lemas kan? Lemas. Coba 4 jam. Pasti gak bisa. Karena itu bukan natural state kita gitu. Tapi sedangkan kalau ada pasangan itu adalah hubungan timbal balik,
Berarti ketika gue memberi, ada waktunya pasangan gue memberi. Kan begitu kan? Benar. Gitu. Mungkin kalau istilahnya gini kali ya, orang kan sometimes naif gitu ya, punya ideal yang, hubungan gue selalu tentang memberi. Yeah, right. Yeah. Nanti kalau udah beberapa tahun, well, how does work? Berasa ya. Gimana rasanya bro sekarang ya? Emang kalau emang nggak sepadan sih berat ya kok ya. Gitu, karena nggak bisa, karena itu harus timbal balik ya. Benar-benar. Gitu, nggak bisa cuma satu arah gitu. Agree. Memang harus give and give gitu. Give Artinya and receive. yang lawannya juga mesti give kok. Iya betul, give and give. Dan give. Kok ini gue ada satu bukan topik sih, jatuhnya pertanyaan lain kok. Ini ya lumayan interesting juga. Menurut Koko nih, makna jodoh yang sebenarnya tuh apa sih? Kata jodoh yang sebenarnya, atau mungkin Koko mau definisikan dalam jodoh dalam Alkitab juga boleh, atau menurut Koko jodoh itu seperti apa sih? Jodoh itu adalah seseorang yang berpotensi untuk menjadi pasangan hidup kita. Kalau sederhananya gitu kali ya, berpotensi. Kenapa? Karena seringkali orang bisa bilang, kayaknya dia jodoh gue deh, udah pacaran, ternyata bukan. Orang pacaran, ada orang yang seumur hidup pacaran cuma sekali langsung menikah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Lu sendiri pacaran udah berapa kali bro? Gua 2 kali. 2 kali. 3 lah. 3. 3. Gua Ada satu yang masih cinta monyet, tapi gue hitung aja. Gue berapa kali ya? Yang serius 3. Ya 3. Yang keempat menikah gitu. I think ya kurang lebih begitulah. So makanya jarang sekali. Nah tapi istri gue itu yang pertama dan terakhir. Sedang. Asik. Jadi pertama nih buat Iya, pertama kali pacaran dan langsung menikah gitu. Itu idealnya begitu, tapi kan nggak semua orang begitu. Betul. Makanya jodoh ya adalah seseorang yang berpotensi jadi pasangan hidup gitu. berpotensi sebagai pasangan hidup ya. Pasangan hidup. Menurut Koko jodoh itu memang bukan gimana ya? Jodoh itu untuk hanya cuman satu orang atau mungkin bisa lebih ke 1-2 orang atau mungkin lebih? Wait. Kalau lebih dari satu poligami berarti. Jadi jodoh ini kan ya orang yang berpotensi nih. Potensi untuk akhirnya masuk ke dalam jenjang yang lebih serius. Iya. Nah jodoh ini memang cuman ada satu mungkin ya, atau ada banyak sih kok, mungkin yang memang berpotensi ada banyak, atau memang cuman satu apa gimana? Ya gini lah, kalau menurut gue, terutama bagi wanita gitu ya, karena benernya gue lebih percaya istilahnya tipe maskulin zaman dulu gitu ya. Jadi di mana cewek itu adalah seseorang pribadi yang dikejar gitu. Maksudnya ada cowok-cowok yang berusaha untuk mengejar hatinya lah istilahnya gitu. Tentunya sebagai wanita punya pilihan dong kalau gitu kan. Misalnya deketin 3 cowok, 3 itu potensi jodoh gitu. Tapi dia harus memilih yang mana yang sesuai. Sesuai, gitu. betul. Nah takaran sesuai itu seperti apa? Sepadan tadi. Nah yang pasti itu harus terang sama terang. Gitu. Itu udah pasti mutlak itu harganya kok. Itu mutlak, karena nanti di kemudian hari itu akan menimbulkan banyak masalah gitu. Pastinya gitu. Jadi Tuhan ngasih tahu ayat yang supaya terang nggak bisa bersatu dengan gelap itu bukan untuk kepentingan Tuhan gitu, no. Tapi aku sendiri udah lihat gitu, dimana kalau pasangan hidupnya itu yang satu kenal Tuhan, satu enggak, moral kompasnya aja beda banget. Nanti pas pernikahan ribut, pas punya anak juga ribut. Dasarnya beda soalnya. Karakter yang beda aja, yang satu mungkin sabar, yang satu mungkin pemarah tuh gimana aja, mungkin bisa menjadikan cekcok yang panjang ya kok ya. Apalagi kalau misalkan dasarnya beda itu, pernah ada story gak sih kok, atau pernah ada mungkin pengalaman yang memang story-nya ini benar-benar beda banget, tapi mungkin bisa kok disatuin? Actually kan kalau pernah dengar law of attraction buat pasangan gitu ya, the opposite itu attract. Karena misalnya contoh ya, misalnya gue orangnya nggak terencana gitu, spontan banget gitu kan ya. Gue akan tertarik sama orang pribadinya yang orangnya terencana, semua harus teratur segala macam. Nah, ada alasan kenapa gue menganggap itu menarik gitu, karena gue nggak punya itu. Nah, tapi di satu sisi, nanti kalau udah menikah, waktu pacaran, itu juga bisa sumber keributan juga gitu. Karena pastinya kan sudut pandangnya beda gitu. Betul. Justru ide Tuhan sepadan itu kan saling melengkapi. Apa yang kurang di gue, ada di pasangan gue. Yang kurang di pasangan gue, ada di gue. Saling melengkapi. Saling melengkapi itu. Sepadan itu karena mengeluarkan yang terbaik itu untuk saling melengkapi gitu. Gitu. Keren sih. Kok kalau misalkan menurut Koko nih, gimana sih cara seimbangin antara kita yang lagi percaya sama Tuhan sama berusaha mencari jodoh? Oke.
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, Maka dan semua akan ditambahkan. Nah, ya gini Pak. Itu sih bagus ya, maksudnya itu good advice. Tapi maksudnya gini, kenapa firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah gitu? Karena kerajaan Allah itu apa menurut lu, Pak? Kerajaan Allah itu menurut gua lebih meaningnya tuh nggak cuma sekedar tempat. Meaningnya itu nggak cuma sekedar sebuah sistem yang ada di kerajaan sorga, tapi bicara juga tentang pengaruh kok. Bagaimana pengaruh kerajaan Allah itu nggak cuma sekedar hanya sebuah sistem di sana, tapi bagaimana juga sistem itu bekerja dalam kita juga gitu, dan bagaimana cara kita akhirnya bisa membagikannya kepada orang lain. Tentang pengaruh dan sistem sih kok menurut gua. Jadi gue suka banget ada definisi sama Lance Wallow, dia bilang kerajaan Allah adalah God's way of doing things. God's way of doing things. Nah, jadi kalau misalnya lu mau pacaran, make sure you memperlengkapi diri lu dengan cara Tuhan handle relationship tuh seperti apa. Gitu. Seringkali kan gini, gue mau cari pasangan yang ideal. Gue mau cari pasangan ideal gue A, B, C, D, E, F, panjang gitu listnya ya. Tapi seringkali yang kita tidak lakukan adalah berusaha untuk jadi pasangan ideal. Jadi sebelum kita sebelum kita mencari pasangan ideal, pastikan dulu kamu mengubah diri kamu untuk jadi pasangan ideal. Gitu. Wah, ini harusnya ngena banget sih kok. Soalnya banyak, anak muda, termasuk gue nih kok. Dulu sebelum akhirnya gue ngerti, ya ujung-ujungnya lebih ngerti lah. Jadi emang semua tuh udah pasti ada kriteria kok. Lu pengen yang seperti apa? Yang sampai walaupun paham pun pasti ada semacam kayak kriteria. Pengen yang sepadan lah atau segala macam. Cuman kalau untuk yang banyak story itu bener-bener wah, kriterianya bukan main-main lagi kok. Nggak cuman ya good looking, nggak cuman smart, nggak cuman oke dari segi finansial, cuman bisa waduh kayaknya banyak banget kok. Indonesia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Cuman dia lupa, banyak orang yang lupa kalau misalkan dirinya sendiri juga harus menjadi pasangan yang terbaik buat nantinya. Soalnya kalau misalkan dia nggak berusaha menjadi pasangan yang terbaik, ketika orangnya ketemu pun, kayaknya juga orangnya itu belum ketemu sama dia, ya nggak sih? Iya betul. Karena seringkali gini, instead of cari yang terbaik, lu punya kriteria segala macam, itu nggak ada salahnya sih. Tapi gimana kalau kita membangun diri kita itu supaya jadi pasangan ideal orang lain gitu? Misalnya contoh gitu, apa yang wanita butuhkan di seorang pria gitu? Seorang yang stable kerjaannya, seorang yang bisa istilahnya menyayangi dia, dengan bahasa kasih dia ngerti segala macam. Itu kan sebuah skill yang bisa dipelajari, ya kan? Sebuah skill yang bisa istilahnya kalau kamu mau, kamu bisa belajar gitu. Tentunya kalau kamu belajar itu akan bermanfaat. Baik kalau pasangan itu istilahnya putus tengah jalan atau enggak, apapun yang kamu belajar itu selalu bermanfaat gitu. Jadi pastikan belajar dulu tentang relationship gitu sebelum pacaran. Karena kebanyakan orang itu dasar pacaran itu cuman suka gitu kan ya, tanpa mengerti tentang relationship. Karena ujung-ujungnya kalau cuman dasarnya suka doang itu akan banyak sekali ributnya segala macam, karena ada banyak hal yang kita belum ngerti gitu. Apalagi di zaman sekarang itu. Jangan ngikutin nasihat dari sosial media gitu. Karena sosial media itu seringkali nasihatnya dasarnya bukan kebenaran firman gitu. Dan dasarnya adalah ya kalau gue suka ya gue mau lakuin suka-suka gue gitu. Mau punya pasangan 10 kayak suka-suka gue gitu. Ya nggak kayak gitu. Kita harus misalnya contoh cowok harus loyal gitu. Harus ngerti tentang loyalty, harus ngerti tentang layanin istri, harus mau berkorban buat keluarga segala macam. Itu dibelajarinnya kalau bisa sebelum kamu pacaran. Karena kalau kamu dari pacaran udah mengerti bahwa ketika kamu bina hubungan itu lebih dari apa yang lu mau. Tapi itu intinya kan untuk kebaikan sebuah hubungan gitu loh. Nah itu harus dibelajarin dulu gitu. Jangan sampai istilahnya nanti bahkan sampai menikah pun belum ngerti. Karena itu bakal menimbulkan banyak peperangan bro. Betul. Gitu. Ketika attraction, mungkin ya physical attraction itu menjadi satu-satunya kunci kenapa orang itu mau sama dia. Kan kita makin tua ya kok ya. Artinya semua orang makin tua, getting older semuanya. Ketika yang gue takutkan seringkali adalah ketika satu-satunya yang menjadi alasan untuk dia bertahan adalah fisik tadi itu udah nggak ada, menjadi kacau nggak sih kok, chaos. Apapun itu kok, misalkan satu-satunya, ya banyak orang sih kok yang cuma satu-satunya itu adalah salah satunya mungkin selain fisik tadi ada mungkin kondisi keuangannya. Ini sangat stabil nih kok. Ketika hal itu nggak ada, itu menjadi kacau nggak sih kok? Ketika itu menjadi satu-satunya hal yang benar-benar ngunci dia nih.
yang benar-benar menjadi attraction-nya dia cuma satu kok, tanpa mempertimbangkan hal yang lain gitu. Jadi balik lagi ya, seringkali kan ketika kita ngelihat seseorang gitu ya, seseorang itu harusnya punya apa ya? Kalau cowok lihat cewek biasanya cuma berdasarkan tampang. Pertama itu betul ya, karena cowok itu pasti ngelihat kecantikan pertama gitu. Nah, tapi kalau perempuan itu hanya punya kecantikan doang, itu berarti nilai yang ditambahkan di sebuah hubungan itu sangat minimal loh. Nah, itu dia. Nah, sedangkan harusnya seorang perempuan itu cantik itu anugerah, cantik itu adalah sesuatu yang istilahnya ada orang yang cantik banget waktu lahir gitu ya. Ada yang istilahnya nggak terlalu cantik, ada yang biasa aja gitu ya. Tapi kan itu adalah sesuatu yang lu nggak bisa rubah. Ya, bedah plastik kita nggak ngomong itu gitu. Oke. Itu lain cerita. Okay. Tapi anyway, secara umum kecantikan itu anugerah yang nggak bisa lu pilih. Gue mau lahir cantik nggak bisa, gue mau lahir ganteng nggak bisa. Tapi seharusnya kita itu lebih daripada penampilan kita, gitu. Karena aku kasih contoh gitu, aku pernah ketemu orang ya, gue pernah ketemu orang ini tuh kena polio gitu. Dia kena polio, jadi kakinya kecil sebelah, jalannya pakai tongkat, naik motor roda 3. Waktu gue lihat dia, gue pikir, oh dia orang kasihan banget ya gitu. Tapi begitu dia ngomong, ada sesuatu di dalam diri dia yang bisa bikin gue itu nggak pernah lihat dia sebagai orang disable, tau gak? Karena dia sendiri nggak pernah lihat dirinya disable, gitu. Ada sesuatu di dalam diri dia yang lebih daripada apa yang di luar ini loh. Nah itu yang kita harus bangun gitu, baik pria atau wanita gitu. Punya value yang lebih besar daripada apa yang dia punya gitu. Wah itu keren sih kok. Maksudnya, wah ini kalau sini sih makin ke arah talenta-talenta nih kok, yang tentang bagaimana, ya begitulah kok ya. Cuman by the way soal hubungan ini tadi kan kok sempat mention nih kok. Ada yang jodoh ini yang ditemukan, ada yang dibentuk. Menurut Koko gimana nih? Menurut aku, jadi jodoh itu menurut aku sesuatu yang dibentuk dengan perjalanan ya, gitu ya. Pasangan hidup yang ideal adalah pasangan hidup yang berjalan bersama, dan proses perjalanan itulah yang menentukan bentuk daripada sebuah relationship itu. Kasih contoh batu, bro. Lu tau nggak kenapa batu itu di kali nggak ada yang sama bentuknya? Kenapa tuh kok? Karena batu itu melalui banyak hal, dan apa yang dilalui batu itu, itulah yang membentuk batu itu. Jadi balik lagi, relationship untuk punya pasangan yang ideal, harusnya pasangan yang ideal itu dibentuk oleh apapun yang dilalui oleh relationship itu. Mau masa susah, masa senang. Kan ada pepatah bilang katanya, kalau istri itu diuji ketika sang suami nggak punya apa-apa, suami diuji ketika dia punya segalanya. Jadi masing-masing itu punya perjalanan hidup itu akan membentuk seseorang itu jadi ideal. Gua sekarang bisa kayak yang gua sekarang ini oleh karena perjalanan gua mulai dari pacaran, nikah, punya anak, itu ngebentuk diri gua gitu. Nah itulah pasangan ideal itu nggak bisa kayak, wah yang ideal udah gini nih, istilahnya dari awal udah ideal. Enggak loh, awalnya itu istilahnya kayak berlian aja deh. Berlian di toko harganya mahal, mengkilat. Tapi berlian kan aslinya bukan kayak begitu. Bener. Batu yang nggak berbentuk gitu, bentuknya masih jelek gitu, harus diasah, dipoles. Nah pasangan yang ideal tuh menurut gue tuh sebuah proses seperti itu gitu, menemukan potensi di dalamnya itu, sang berlian yang cemerlang itu dibalik gumpalan batu gitu. Wah keren sih. Jadi iya sih kok. Jadi gimana ya, dua pasangan ini kan terdiri dari dua orang yang punya backgroundnya beda sendiri. Yeah. Artinya yang satu melewati apa masalahnya lalu dia sendiri, bagaimana cara keluarganya mendidik, bagaimana value apa yang dia pegang, value apa yang akhirnya dia kembangkan dan dia bagikan ke orang lain. Dan yang satunya juga punya background yang beda, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara akhirnya dia melihat suatu hal gitu, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang seperti apa. Itu kan kayak a whole lot different things gitu kok. Yeah. Dan menurut gue pasangan yang terbaik adalah pasangan yang dibentuk, bukan ditemukan. Bener banget kok. Karena gimana ya, sekalipun cari yang pas pun susah sehebat gimana kita cari yang pas, ujung-ujungnya pasti dapat ketemu yang berbeda. Karena semua terdiri dari background yang berbeda menurut gue kok. Jadi bagaimana cara Koko akhirnya bisa menyesuaikan sama istri sampai 18 tahun menikah itu keren banget sih kok. Artinya kan gak cuman sekedar ego gue yang gede, cuman ada ego kita yang sama-sama bagaimana caranya biar how we make it work. Iya gak sih kok? Jadi nanti kan kalau ini mungkin agak nge-skip dikit ke pernikahan gitu ya. Kalau pernikahan kan dibilang dua jadi satu daging, ya kan? Nah satu daging tuh apa gitu? Apakah gua sama istri gua jadi satu entity gitu kan? Enggak.
Gua masih gua, bini gua. Apa maksudnya satu daging itu gitu? Jadi benernya pengertian gua adalah satu daging itu punya common purpose, punya tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan pernikahan. Makanya kalau misalnya saudara-saudara nih yang masih jomblo ataupun yang udah punya pasangan, jangan pernah menikah kalau kamu belum siap untuk berkorban buat keluarga. Karena kalau kamu tidak siap berkorban buat keluarga, keluargamu yang kamu korbankan. Wow. Itu. Justru akhirnya keluarga yang dikorbanin ya kok ya, demi dia. Cuman oke nih kok, sebelum kita akhirnya akhirnya kita melipir ke pernikahan nih kok, ada satu topik lagi yang menurut gua keren banget soal hubungan nih. Jadi kok tahu namanya dating apps? Oke. Ada banyak ya. Yeah. Dating apps itu ada, ya gue nggak sebut sih nama-namanya. Cuman sekarang tuh lagi lumayan ngetren lah di kalangan anak muda deh. Jadi ya kebanyakan ya nggak kebanyakan juga sih, banyak akhirnya yang anak muda mencari jodoh atau pasangannya itu dari dating apps. Oke. Nah menurut Koko bagaimana nih? Tanggapan Koko nih setelah lihat yang dating apps seperti ini nih, dampaknya tuh seperti apa gitu? Sama real life hubungan yang sejatinya ya? Problemnya dengan online dating gitu ya, karena you can be anyone di internet kan, gitu. Contoh nih, dengan teknologi AI gitu, gue bisa punya muka yang umur 20-an gitu. Apalagi tambah AI sekarang. Iya kan, badan six pack, segala macam, itu semua fake. Nah problemnya dengan online dating adalah, kita bisa create persona yang lebih daripada aslinya gitu. Jauh lebih bagus, yang lebih bahkan ganteng. kadang-kadang bukan kita sendiri gak sih kok? Nah memang. Ya kan kalau kita create persona kan itu kayak istilahnya sesuatu avatar kita kan, berarti bukan kita actually kan. Gitu. Jadi kalau andai pun kalian pakai gitu, make sure bahwa orang itu seperti yang dia tulis gitu. Seperti apa yang istilahnya profilnya atau whatever itu gitu. Karena seringkali di profil itu lu create sebuah persona yang dahsyat banget, ganteng banget, kaya banget, padahal ngutang semua, pinjol, mungkin terlibat judi online juga segala macam. Kan kita nggak tahu gitu. Nah, tapi intinya adalah itu salah satu sarana untuk bertemu seseorang yang potentially bisa jadi jodoh kita. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi pastikan bahwa kita menyaring itu dengan baik. Gitu. Yang pertama pastinya harus terang. Harus terang. Nah, balik lagi harus terang. Harus terang itu nomor satu dulu. Nah, karena yang terang aja belum tentu terang beneran. Kadang terang, kadang mati. biar peta. Redup. Jadi intinya pastikan terang, terus kalau udah itu pastikan emang ini orang sesuai dengan apa yang dia tulis gitu atau persona yang ditampilkan gitu. Setuju. Jadi dating apps ini bukan sama sekali bukan sebuah patokan jodoh ya kok ya. Tapi menurut gue ini sih lumayan keren. Aplikasi ini lumayan membantu banyak anak muda di luar sana yang akhirnya mendapatkan jodohnya. Nggak banyak juga yang dari mereka akhirnya bisa ke dalam pernikahan yang lebih serius, ya pernikahan lah, jenjang yang lebih serius pernikahan, dan akhirnya pernikahan mereka berhasil bukan artinya nggak ada masalah ya, artinya mereka berhasil lah menjadi pasangan dalam Kristus gitu lah. Nah menurut Koko, gimana sih cara tips-tips nih membangun hubungan yang sehat di era kita digital? Kan udah banyak banget nih kita yang akhirnya bikin profile, ya nggak cuma Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu dengan persona yang mungkin bukan diri kita nih. Bagaimana menurut Koko tips-tips untuk akhirnya kita bisa membangun hubungan yang sehat di era digital? Hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar kasih pasti ya bro. Gitu. Nah karena kasih itu selalu memberi, tadi kayak lu bilang kan gitu ya. Balik lagi, mau di era digital kayak, mau di era zaman tahun kuda kayak, selalu dasar relationship yang benar itu dan sehat itu kasih. Gitu. Nah memang sosial media itu menjadi suatu yang apa ya, kita bisa create sesuatu yang bukan kita kan, intinya begitu. Karena suami istri gitu bisa lihat foto liburannya ke Paris, foto liburannya ke Korea, mesra sekali, dinner berdua segala macam. Yang nggak diceritain di sosial media adalah piring-piring yang dilempar, ya kan, biru-biru bekas ditabok, gitu kan nggak diceritain kan. Nah jadi makanya benernya di era sosial media ini kan nggak ada orang yang share, istilahnya gini, most people share tuh highlight hidup dia. My fantastic life, hasilnya gitu kan ya. Nah, makanya kalau misalnya kita mau punya hubungan sehat ya, kita harus bina dasarnya kasih, selalu melihat potensi satu sama lain. Kalau menurut gua gitu. Karena seringkali kan, ya tapi ini lebih ke orang menikah kali ya. Kalau orang menikah kan bilang gini, suami gua sih baik, tapi nah gitu kan ya. Karena orang itu seringkali ngelihat jeleknya gitu. Sedangkan kalau kita
dari relationship itu, kalau mau relationshipnya sehat, belajarlah lihat pasangan kita itu lebih dari dirinya, tapi sesuai dengan potensinya, gitu. Bukan cuman who he is atau who she is, tapi who she could be atau who he could be. Itu potensinya. Lebih dalam lagi tuh ya kok. Karena kalau kita bisa ngelihat begitu, kita dari pacaran sudah belajar untuk mengeluarkan yang terbaik dari pasangan kita masing-masing. Itu hubungan yang sehat. Keren banget sih kok. Jadi setelah akhirnya boleh lah ya untuk kalau misalkan untuk perantara untuk ketemu itu masih oke lah ya. Iya. Tapi untuk membina hubungan yang benar, baik dan benar itu memang harus ketemu, harus ada sebuah hubungan yang akhirnya bukan sekedar persona lawan persona ya kok ya. Tapi who you are. True. Nah, by the way ada gue dulu punya teman baik. Itu waktu kerja juga dulu kita teman baik. Nah, dia ini kenal pacarnya, kenal istrinya, itu lewat MRC. Tahu nggak MRC? Apa tuh MRC? Aplikasi chatting gitu bro, zaman dulu. Ini way back when, like 90s gitu Tahu ya. sih, So, MRC, chattingan gitu kan MRC, ya. okay. Nah, kan dulu bilangnya ASL, age, sex, sama location. Oke. Nah, ini cewek dari New York bro. Nah, tentunya kan mereka dating gitu nggak bisa, zaman dulu internet masih limited sekali, nggak bisa video streaming segala nggak ada kan, cuman bertukar foto gitu kan ya. Terus akhirnya karena teman gue ini juga bukan tipe cowok yang punya banyak duit, sama yang cewek dikirimin tiket bro, dikirimin tiket pesawat atas nama teman gue ini, dan teman gue ngurus visa segala macam gitu, dia ke Amerika bro. Terus Untuk ketemu di sana. Untuk ketemu di sana, karena kan zaman dulu nggak bisa teleponan, iya bisa gitu kan ya, tapi mahal sekali kan. Akhirnya ketemu di sana. Lu tau gak komentar dia katanya? Pas gue ke Amerika, gue takut banget kalau foto itu kayak 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Dan dia takut banget kalau cewek itu ternyata bukan seperti fotonya, ngerti gak sih? Oke. Gitu kan. Nah, ternyata pas ketemu benar-benar seperti yang Sama. di foto. Sama. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, dan sekarang udah punya anak segala macam. Dan Puji Tuhan dong. ya, semuanya baik-baik saja gitu. Dan ini menurut gue menarik juga. Itu kisah sukses bro. Karena itu benar-benar dari jarak jauh gitu kan. Mana jauh lagi kok kalau sampai di sana. Gitu, dia sampai dibeliin tiket loh gitu. Itu interesting story gitu. Keren sih. Berarti nggak banyak orang, ya banyak juga orang yang akhirnya punya kisah-kisah sukses dalam dating apps seperti ini. Ada pasti. Tapi kebanyakan ya, jujur kata ya, cowok pakai itu buat one night stand doang bro. Banyak banget. Banyak Udah disalahgunakan. mulai membuka. Gitu, so beware. Bener, banyak yang akhirnya ya nggak cowok juga, tapi cewek juga akhirnya banyak yang menggunakan itu untuk memanfaatkan gitu. Ya. Nggak banyak yang akhirnya cuman video call atau voice call, tapi ujung-ujungnya adalah punya udang di balik bakwannya nih kok. Nah. Jadi kelihatannya kayak cuman pengen berhubungan biasa, ternyata ada udang di baliknya, mengharapkan sesuatu atau Jadi sugar baby juga ada lewat begitu. Bener banget. Banyak. Emang mesti aware banget karena ya persona yang ditampilkan itu belum tentu Asli. dia aslinya dia kok. Yeah. Nah, dalam ini nih kok, cara kalau misalnya kita bahas ya cara kita mencari seorang pasangan itu, kan pastinya ada peran doa di sana ya. Yes. Peran doa dan penyerahan diri kepada Tuhan tuh apa sih kok dalam pencarian jodoh? Maksudnya bagaimana peran doa dan penyerahan diri kepada Tuhan dapat berpengaruh pada pencarian jodoh? Gue sih percaya doa ya, karena pasangan hidup gue pun juga dapat dari berdoa gitu. Nah, tapi intinya sih begini sih ya. Kalau gue percaya Tuhan tuh selalu kasih kita pilihan ya, betul ya. Walaupun kita berdoa. Nah, jadi intinya kalau kita berdoa, Tuhan akan membantu kita untuk bisa memilih dengan lebih bijak. Intinya begitu. Jadi makanya perlu kita berdoa gitu. Karena balik lagi, gue kasih contoh gue ya. Gue kan tahu gue berdoa sama Tuhan, gue dapat jodoh dari Tuhan, bini gue pun tahu bahwa gue jodoh dari Tuhan, istilahnya begitu. Nah, suatu kali dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau jodoh daripadamu kenapa modelnya kayak gue? Gitu. Kenapa? Okay. Karena sering ribut banget gitu. Kita pacaran tuh 2 tahun pertama ribut terus gitu. Nah, terus Tuhan ingetin dia waktu dia masih SMP, dia punya list kriteria pria idaman. Orangnya punya pendirian, orangnya A, B, C, D gitu kan. Dan all of those lists ini. Dan seringkali yang ribut itu karena hal itu di list dia gitu. So, waktu Tuhan ingetin itu ke dia tahu bahwa, oh kalau gitu emang ini jodoh dari Tuhan gitu. Dan jodoh dari Tuhan balik lagi gitu. Andai pun kamu udah berdoa, Tuhan udah bantu kamu pilih jodoh buat pacaran segala macam. Bukan berarti cocoknya pas pacaran langsung cocok loh ya.
Karena ide Tuhan cocok sama ide kita cocok beda gitu. Betul. Ide kita cocok adalah sekarang. Ide Tuhan cocok adalah nanti gitu. Karena balik lagi Tuhan lihat potensinya, bro. Gitu, potensi yang ada di pasangan kita masing-masing. Dan itu dia. Benernya fun journey adalah ketika kita bisa menemukan the best di pasangan kita gitu, mengeluarkan itu. Pacaran yang baik kan seru gitu, bro. Jadi yang cewek ngeluarin yang terbaik dari yang cowok ngeluarin yang terbaik dari yang cewek gitu. Banyak anak muda yang juga akhirnya memang belum siap ya kok ya, artinya memang sebenarnya belum siap untuk masuk dalam sebuah hubungan tapi dipaksakan kok. Jadi artinya ya Biasa kalau dipaksakan begitu biasa untuk menjawab sebuah kekosongan hidup biasa, bro. Misalnya dia orangnya kesepian gitu kan, dia ngerasa lonely, jadi dia cari pasangan. Kan biasa kalau orang udah lonely gitu, bro ya, jangankan doa untuk pasangan hidup. Awalnya sih gitu, kalau belum ada siapa aja dah, yang penting gue nggak lonely. Untuk ngisi kekosongan doang gitu. benar-benar. Tapi actually itu kurang sehat gitu. Karena karena gini bro ya, balik lagi. Cowok itu ada yang baik, ada. Yang manipulatif juga banyak. Gitu. So make sure gitu kalau Anda para wanita di sana punya pasangan itu jangan yang manipulatif. Karena yang manipulatif itu all they want is sex. Basically itu aja. Gitu. Dan abis itu udah selesai gitu. Dan mereka nggak looking for marriage gitu, nggak. Itu the last thing in their mind gitu. Mereka cuma mau itu aja gitu. Dan mesti make sure jangan sampai punya pasangan yang seperti itu. Waduh, itu super relate ya kok ya. Banyak orang yang akhirnya, banyak anak muda yang suka gue temuin itu, beberapa yang suka gue temuin, case-nya begini, dia akhirnya mencari pacar ini karena merasa nggak bisa sendiri. Akhirnya mencari pasangan ini karena memang lonely yang seperti koko bilang, pengen ada yang temenin makan, pengen ada yang temenin nonton, pengen happy, pengen segala macam. Artinya ketika ia mencari sebuah pasangan, dia menggantungkan semua ekspektasi dia tadi kepada calonnya nanti. Dan yang jadi itu belum jadi masalah sih kok. Jadi yang jadi masalah ini ketika si pasangannya ini nggak berhasil memenuhi ekspektasi si pasangannya tadi. Memenuhi ekspektasi yang mungkin untold gitu ya, yang nggak dikasih tahu, tapi memang udah ada, tiba-tiba bisa kecewa aja karena lu kok bisa sih nggak temenin, kok bisa sih semua ekspektasinya di akhirnya kecewa sama hubungan kok. Kecewa sama akhirnya ya masalahnya nggak cuman hubungan sama pasangan aja ya, banyak akhirnya kecewanya tuh sampai ke hubungan pertemanan, merasa kalau misalkan dirinya nggak layak untuk membina semua hubungan, ya nggak cuma sama pasangan tapi sama temen, karena merasa dirinya wah kurang baik lah atau segala macam. Padahal semua itu hancur karena sebuah ekspektasi yang akhirnya dia taruh, yang akhirnya rusak sendiri gitu. Menurut gue kan kadang-kadang lucu ya, karena ketika pengen happy ya beli es krim aja gak sih? Iya gak sih, daripada akhirnya mau happy cari pacar nih, menggantungkan sebuah ekspektasi kita kepada pacar tersebut. Dan yang jadi masalah ketika pacar tersebut nggak bisa gitu, boro-boro dia bisa ngeh aja, mungkin nggak ngeh gitu. Jadi mau happy cari es krim gak sih? Pengen bisa nggak lonely ya kita jalan sama keluarga atau dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah itu kan masalahnya nggak gimana ya, pasangan itu kan yang ya selain diri sendiri kan, yang dia pun ketika punya pasangan punya ekspektasi lain-lainnya gitu, dan semua ekspektasi itu bertabrakan. Yang jadi nggak ada, yang ada ribut terus, berantakan, malah akhirnya nggak ada yang jadi, akhirnya muter-muter di tempat, nggak punya tujuan, nggak ngerti mau gimana, jatuh dalam dosa dan kecewa ujung-ujungnya. Menurut Koko menghadapi yang kecewa-kecewa itu tuh bagaimana sih, gimana biar kita nggak kecewa, yang pertama, yang kedua bagaimana cara kita menghadapinya gitu, supaya kita bisa lebih bijak menghadapinya gitu. Jadi menurut gua happiness itu bukan sesuatu yang lu temukan di orang lain ya. Happiness adalah a choice. Gue pernah menarik, gue ngelihat gini bro, kan gue ngelihat ada orang pemulung gitu bro ya. Nah pemulung itu dia lagi di dalam gerobak gitu, didorong papahnya gitu ya. Tapi dia main di situ gitu, and she's happy gitu. Lo bayangkan sih, dia bisa find happiness di extreme poverty lo. Dia bisa menemukan kebahagiaan di tengah kemiskinan yang dialamin dia gitu. Dan actually happiness is your choice gitu. Kalau kita bilang kita mau cari pasangan to make you happy gitu ya, kamu pasti kecewa. Karena you can be happy if you choose to be happy gitu. If I choose to be happy, ya you will be happy gitu. Dan happiness itu ketika you find it itu di dalam Tuhan, dan itu adalah pilihan lu,
lu nggak akan gantungin itu ke orang lain. Kalau lu gantungin itu ke orang lain, lu pasti kecewa gitu. Karena nggak ada seorang pun di dunia ini that can make you happy. Karena itu a choice gitu. Balik lagi gitu ya, bukan berarti terus lu digebukin gitu sama pasangan lu bilang, oh gue happy. Ya tentu enggak gitu ya. Tapi kan ginilah, misalnya contoh, ceweknya diajak pergi makan gitu. Mungkin cowoknya tanggal tua, duit dikit, diajak makannya makan di warung gitu berdua. Itu cewek punya pilihan dua. Pertama, ini masa gue diajak makan tempat ginian sih, gitu. Oke. Yang bikin dia unhappy. Oke. Atau dia bersyukur, pasangan gue walaupun duitnya terbatas, dia masih mau loh ngajak gue makan loh. Dan dia bisa menikmati momen berdua itu dengan happiness. Balik lagi, happiness is a choice. Gitu. Ini ada, kalau nggak salah nih kok ya, itu story yang tadi Koko bilang tuh ada kepanjangannya tuh kok, kalau nggak salah ya. Jadi ada seorang pemulung yang tadi tuh, sebenarnya bukan pemulung sih, lebih ke ada orang, ya waktu gue lupa sih, kalau nggak salah sih pemulung ya. Yeah. Pemulung itu main sama anaknya happy, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada datang seseorang nih. Seseorang ini yang memang punya kelas yang lebih tinggi lah daripada dia lah. Kenapa Bapak mau nih menghabiskan, Bapak dan anak mau menghabiskan seumur hidup pemulung aja? Cuman dari hasil mulung, mengharapkan sebuah kehidupan daripada hasil mulung. Bapak nggak mau emang punya hidup yang bahagia, yang Bapak kenapa nggak coba Pak bikin usaha, toh istri Bapak bisa masak kah, atau Bapak bisa bikin apakah dari hasil kerja tangan Bapak? Kenapa Bapak nggak coba bikin usaha sendiri yang akhirnya buat Bapak bisa punya financially stable lah dia bilang. Terus bapaknya diem aja waktu itu. Terus orangnya terus lanjut, kenapa Bapak nggak bikin sebuah, kalau Bapak udah sukses nih, kenapa Bapak nggak coba bikin akhirnya sebuah, ya Bapak pasarkan tuh semuanya barang-barang Bapak di online Pak. Sekarang kan online udah kenceng Pak, Bapak bisa menjual semua hasil tangan Bapak atau mungkin masakan istri atau GoFood dan lain sebagainya. Untuk akhirnya Bapak bisa semakin dapat banyak uang. Terus pemulung itu akhirnya bertanya kok, and then? Ketika uang itu semua udah ada, ujung-ujungnya buat apa? Terus orang itu bilang, ya biar Bapak bisa happy sama anak Bapak, biar Bapak bisa hidup enak sama anak Bapak. Terus Bapak itu jawab, emang Anda pikir sekarang saya lagi apa? Itu kan dia lagi main sama anak-anaknya, ya walaupun dalam kondisi seperti itu. Cuman gue rasa bener banget sih kok, happiness itu depends on you. Happiness itu it's a choice. It's a choice. Depends on sudut pandang mana yang lu ambil. Kalau ya kita bisa terus mengeluh dalam keadaan yang memang untuk orang itu didamkan gitu. Kita bisa mengeluh di atas sebuah keadaan yang orang lain didamkan. Kita bahkan bisa bersyukur dalam kondisi yang orang lain pun sangat tidak mau ada di sana gitu. Jadi gue rasa kayak Paulus ya. Paulus itu salah satu orang yang menurut gue keren banget. Selain dia intelektualnya tinggi, dia ini even dia di penjara, even dia disiksa, disesah dan lain sebagainya. Tapi yang dia katakan tetap bersukacita lah, senantiasa tetaplah bersukacita dalam kondisi dia lagi ada di penjara loh kok. Itu menurut gue bener-bener what a point banget gitu. Happiness itu bukan tentang bagaimana cara orang cara orang bisa give something to you terus you happy. Ya mungkin ya dapat blast of happiness for a while gitu loh. Cuman untuk bener-bener happiness itu is a choice. Iya gak sih kok? Kita bisa memilih untuk bersukacita dalam kondisi yang seperti apa aja, karena yakin kalau Tuhan kita itu hebat banget, kita bersyukur. Nah, menurut Koko nih, nextnya nih, ini kayaknya makin seru nih kok. Prinsip-prinsip, menurut Koko nih, ada gak sih prinsip-prinsip yang bagus atau mungkin prinsip-prinsip yang minimal, standar, atau ya menurut Koko sih, in your opinion nih, prinsip-prinsip yang memang harusnya menjadi standar dalam membangun hubungan yang sehat. Oke. Nah, dan rohani. Gini. Seringkali kalau misalnya hubungan itu yang bikin ribut adalah ketika pasangan itu menuntut sesuatu yang pasangannya nggak bisa berikan, kan? Ya kan ya, gitu. Ada ekspektasi yang nggak bisa dipenuhin gitu. Nah, balik lagi untuk jadi punya hubungan yang sehat, punya relationship yang kuat, kita harus membangun diri kita loh. Nah, membangun diri kitanya tuh gimana? Artinya gue harus jadi versi terbaik diri gue loh, sebelum pasangan gue jadi versi terbaik dirinya dia gitu. Dan gue gak bisa bilang kan, gue udah ngebangun diri gue jadi versi terbaik diri gue nih, lu juga harus tuh, kan gue udah begini-begini, gak bisa kan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah be the best version of ourselves, diri kita.
kitanya berubah, kitanya jadi lebih baik, lebih pengertian, lebih sabar, punya segala sesuatu yang istilahnya diperlukan dalam keluarga yang sehat. Ketika kita punya itu, pasangan kita kan ngelihat, ih dia kok sekarang bisa begitu ya. Ya. Dia tentunya akan terinspirasi gitu. Atau terintimidasi, anyway. So, harusnya kan terinspirasi untuk bisa melakukan yang sama. Jadi, karena saya hanya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya bisa rubah. Yang saya bisa rubah saya. Apa yang saya bisa ubah, saya belajar. Dengan belajar saya bisa berubah. Tapi kan saya nggak bisa taruh tanggung jawab itu ke pasangan saya. Saya nggak bisa tuntut dia berubah, oleh karena saya berubah, lu harus berubah, kan nggak bisa. Tapi kalau kita jadi yang terbaik dari diri kitanya nih, guanya yang terbaik, versi terbaik diri gua, tentunya dengan melihat itu, pasangan kita akan terinspirasi untuk mau berubah. Nah kalau misalnya dia tetap nggak mau berubah gimana? Apapun yang kita lakukan untuk membuat diri kita lebih baik gitu, menjadi lebih baik, itu nggak akan ada ruginya. Karena itu akan tetap dipakai baik dalam relationship itu ataupun dalam kehidupan kita. Wah, pastikan guys, kalian jadi the best version of yourself. Jadikan ya diri kita sendiri adalah menjadi orang yang pasangan yang ideal lah. Jadikan kita dulu pasangan yang ideal, baru kita cari pasangan yang ideal. Karena semua orang gue yakin pasti mau pasangan yang ideal. Mau pasangan yang sempurna bagi diri dia sendiri. Tapi ya begitulah, jangan lupa guys, sebelum akhirnya kita mencari, pastikan kita menjadi pasangan yang sempurna dulu. Menjadi pasangan yang ideal dulu bagi orang lain. Kok ada satu yang menurut gue penasaran banget nih kok. Kan gak terlepas dalam cuman pacaran, tapi sampai pernikahan nanti gak luput sama yang namanya masalah. Konflik, ya apapun itu lah bisa jadi konflik gak sih? Nah cuman menurut Koko nih yang udah akhirnya menjalani semua ini, bagaimana cara Koko akhirnya bisa menghadapi sebuah konflik yang dari kecil sampai yang besar pun tuh gimana gitu? Balik lagi kan kalau misalnya Kita hindarin kah atau gimana nih kok? Tujuan daripada pernikahan itu adalah satu daging tadi yang kita pernah bahas ya. Nah satu daging artinya punya the common purpose, ada tujuan yang sama. Nah apa yang bisa membuat masalah, problem yang dihadapi sebuah relationship itu tambah kuat adalah ketika dua individual ini punya common purpose, punya tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya tujuan yang terbaik untuk keluarga gitu, kebaikan keluarga itu adalah tujuan yang sama, maka yang pria akan melakukan bagian dia, yang wanita akan melakukan bagian dia gitu, dan masing-masing memberi yang terbaik. Tentunya itu akan lebih menguatkan hubungan di tengah masalah gitu. Karena masalah itu either make it or break it gitu. Antara bisa bikin hubungan itu tambah kuat atau bisa hubungan tambah kacau gitu. Tapi kalau dasarnya kasih dan punya tujuan yang sama, masing-masing akan memberi yang terbaik dan menanggung itu sama-sama, nggak saling nyalain. Dan tentunya dengan masalah itu akan membuat hubungan jauh lebih kuat, jauh lebih dekat, penuh kasih oleh karena mereka punya common purpose tadi. I see. Jadi masalah itu, wah memang kan ya genrenya ada banyak nih kok ya, masalah genrenya ada banyak. Kalaupun ketika sebuah masalah ini benar-benar besar nih kok, itu pun maksudnya berlaku juga untuk masalah yang benar-benar besar juga, atau memang ketika benar-benar masalah itu benar-benar hampir di ujung lah, kalau misalkan orang pacaran nih udah mau putus lah kira-kira, itu cara menangannya sama juga kok, seperti itu. Artinya dari pacaran kita memang harus punya sebuah common purpose yang tadi, atau mungkin ada cara lain menghadapinya atau seperti apa? Kalau pacaran itu kan gini, pacaran itu masa penjajakan kan ya. Bukan berarti pacaran itu 100% berujung dengan pernikahan, tentunya enggak. Kalau memang dasarnya sudah nggak cocok gitu ya, dalam berbagai hal gitu, dan kamu mau paksain, harus tahu satu hal loh. Kalau di pacaran aja udah mulai jadi problem ya, nanti itu akan amplified waktu udah menikah. Karena apa? Karena istilahnya waktu pacaran itu the will to change-nya lebih kuat seringkali. Tuh. Gitu. Karena kasihnya masih membara segala macam. Tapi itu dia, pastikan kualitas yang istilahnya kamu mau tuh ada di pasangan kamu gitu. Kalau kamu tidak temukan itu dan actually kamu punya tujuan yang berbeda, kalau itu tidak layak untuk dilanjutkan gitu, buat apa dilanjutin juga gitu. Ada relationship yang patut dipertahankan istilahnya, diperjuangkan gitu. Ada yang patut diselesaikan gitu. Yang patut diselesaikan? Iya. Nggak semuanya itu harus lanjut sampai pernikahan. Lebih baik diselesaikan waktu pacaran dibanding udah menikah timbul problem di belakangan. Kayaknya ini banget ya kok ya.
Pas menikah baru kelihatan aslinya Nah, dia siapa. itu dia kan, gitu. Kok jelas. Bagaimana sih tips-tips atau mungkin ya your own way gitu mempersiapkan diri untuk pernikahan yang kudus dan bahagia? Oke. Saran aku buat yang mau menikah gitu ya, belajarlah tentang parenting, belajarlah jadi seorang ayah yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik. Itu adalah bagian daripada persiapan pernikahan itu. Dan tadi aku sempat bilang bahwa kalau kamu mau menikah gitu, pastikan kamu sudah siap berkorban bagi keluarga. Itu dasarnya. Karena keluarga itu akan membutuhkan banyak pengorbanan. Saya kasih contoh deh. Ini cowok-cowok nih bro ya, kita punya hobi kan bro ya? Oke. Betul ya? Ketika hobi lu itu artinya adalah susu 3 bulan gitu ya. Susu 3 bulan, oke. Lu harus rela istilahnya tidak membeli sesuatu yang benernya jadi hobi lu gitu ya. Hanya untuk supaya beli susu anak lu gitu. Jadi prioritas hidup kita akan berubah gitu. Karena ketika kita membina sebuah keluarga atau punya relationship, kita harus tahu bahwa hidup kita itu bukan buat kita doang. Tapi buat orang-orang yang kita kasih. Istri kita, anak-anak kita gitu. Karena actually yang membuat gue dewasa adalah ketika gue belajar mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah gitu. Dan pastikan itu belajar dulu makanya waktu pas lagi pacaran, pas lagi jomblo pun juga boleh, nggak boleh bilang jomblo ya, masih single and available. Nah, itu belajarin dulu tentang hal-hal itu. Untuk apa? Untuk latihan gitu. Tentunya kalau misalnya contoh, kalau kalian ngerti tentang bahasa kasih, kalau kalian dari pacaran udah mengerti seperti itu, bahasa kasih satu sama lain, Itu nilai plus gak sih kok? itu akan jadi nilai plus sekali. Ya tentu banget. Itu akan sangat membantu untuk menghindari konflik pas pernikahan gitu. Dan punya hubungan yang sehat. Waduh. Kok kalau ngomong-ngomong soal udah pernikahan nih kok, menurut Koko apakah pasangan yang kita nikahi adalah udah pasti jodoh dari Tuhan? Ini pertanyaan yang banyak dititipin lah. Apakah kita akhirnya kita nikahi seseorang nih, apakah itu udah pasti jodoh yang dari Tuhan? Atau mungkin bisa jadi orang lain? Atau gimana nih menurut Koko? Gini, kalau sebelum menikah, lagi pacaran gitu ya, bukalah mata selebar-lebarnya bro. Kalau misalnya dia ada qualities dalam diri dia yang istilahnya, wah ini nggak baik nih, ada benih-benih yang ini ntar ujungnya pasti nggak baik. Dan actually ada tanda-tanda bahwa itu akan tambah parah gitu ya. Itu kita nggak apa-apa, kita selesaikan hubungan itu, cari yang pilihan yang lain gitu. Nah tapi ketika sudah menikah, ketika kita sudah memutuskan, Tuhan bilang 2 sudah jadi 1. Itu pilihan Tuhan nggak? Karena lu pilih itu, Tuhan pilih keluarga itu loh. Tuhan memberkati keluarga itu loh, karena pilihan lu loh. Jadi jangan sampai udah menikah, terus bilang, kayaknya ini bukan jodoh dari Tuhan. Wah nggak ada kayak begitu. Jodoh dari Tuhan adalah detik lu bilang ya, pas lagi perjanjian pasang cincin, ya aku terima kamu sebagai suami atau istri, detik itu adalah pilihan Tuhan. Gitu, karena kamu memilih dia, Tuhan pilih kamu jadi keluarga. Tuhan berkati itu. Jadi pas pacaran buka mata selebar-lebarnya, pas ketika menikah tutup apa gimana nih kok? Only one. Only one. Oke. Gitu. Keren banget sih kok, hari ini memberkati gue banget. Keren banget sih kita ngomong soal jodoh ini karena lumayan kritikal lah untuk ya teman-teman, apalagi seumur gue, hari ini juga memberkati banget. Mungkin nextnya kita mungkin ada pembahasan soal mungkin ya di episode yang ini juga mungkin akan bahas lebih dalam soal parenting, karena parenting menurut gue juga keren juga nih kok. Maksudnya banyak pandangan yang sana sini. Gue juga kadang-kadang jadi sebagai anak muda nih penasaran juga yang seharusnya tuh seperti apa sih kan gitu. Oke, kok thank you banget udah ini. Siap. God bless kok, keren banget yang di sini. Mungkin ada closing statement kok dari Koko. Oke, mungkin aku kasih simple tips buat para cowok gitu ya. Karena seringkali cowok itu adalah seseorang yang harus mengejar cewek, pasti ya. Untuk yang para jomblo nih ya. Oke, berarti buat gue juga nih. Jadi tiap kali doa, udah nyiapin diri segala macam untuk jadi yang terbaik segala macam. Tapi balik lagi, ikan itu bisa dapat kalau dicari, betul gak? Betul. Tuhan itu lu berdoa iya gitu, tapi bukan berarti terus kita pasif, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah gaul, nggak pernah berusaha reach out sama orang sama sekali. Ya tentunya kamu nggak dapat pasangan gitu. Jadi balik lagi, lu berdoa iya, nyiapin diri iya, tapi belajarlah untuk bisa bergaul dengan lawan jenis dengan baik. Gitu, belajar deketin cewek.
gitu. Jadi itu penting tips untuk bisa cara ngomong pertama gimana caranya. Itu latihan aja nggak apa-apa gitu. Itu skill yang baik gitu kan, itu social skill dan itu sesuatu yang harus dimiliki gitu. Kalau mau punya pasangan hidup. Ya kalau kamu tuh doa untuk pasangan hidup tentunya pengen punya pasangan hidup kan. Nah ada bagian kamu, ada bagian Tuhan. Jadi jangan cuma bagian Tuhan terus gitu kamu minta, tapi kamu lakuin bagian kamu juga. Misalnya buat cewek gitu kan, dandanlah lebih cantik, lebih modis. Cowok juga kan, kalau misalnya mau impress cewek ya dandanlah dengan rapi segala macam. Ada certain tips yang istilahnya ini banyak lah tips kayak gini tuh in general berlaku umum gitu. Nah tadi yang kita bahas lebih dalam, kalau ini istilahnya kulitnya tapi tampak kulit ini nggak akan sampai dalamnya. Gitu. Itu aja sih kayak aku rasa gitu. Oke. Thank you for having you here kok. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk kita tutup nih kok atau nggak ada. Intinya adalah ketika kita kecewa akan sebuah relationship, jangan jadikan kekecewaan itu dasar untuk melihat relationship berikutnya, tapi belajarlah dari relationship itu apa yang kita bisa rubah, apa yang bisa lebih baik supaya relationship kita berikutnya menjadi lebih kuat dan lebih baik. Sampai ketemu, Tuhan berkati. God bless guys. Bye bye.